ya, karena kita baru memulai. Jangan bilang nanti Malaysia pasti iri ya. Ya. Tetapi kalau di Malaysia harga internetnya 100.000 tuh bisa nyampe sebulan lebih. Unlimited, benar-benar unlimited. Ini kenapa warga Indonesia kebodohan sistemik atau struktural. Selama 10 tahun terakhir, internet kita tuh nggak berkembang. Internet makin lemot gara-gara dananya dikorupsiin. Ayo kita wacotin. Niatnya sih pemerintah mau bikin infrastruktur 4G baru biar aksesnya makin cepat. Tapi lagi progres dibuat, ada aja yang ketangkep. Sedangkan di negara lain, ambil contoh Malaysia, itu tidak menerapkan sistem tersebut. Nah, Bilang ini kayak tamparan keras buat kita yang suka ngegas negara lain tapi nggak pernah bercermin. Di sosmed belagu banget ngata-ngatain tetangga, padahal sinyal sendiri buat buka Google aja masih loading kayak lagi nunggu jodoh. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap diberikan semangat dan dilancarkan apapun yang kalian kerjakan ya, amin. Oke teman-teman, baru-baru ini saya tengok Indonesia sudah meluncurkan satelit yang dinamakan satelit Nusantara 5 dan digadang-gadang ini adalah satelit komunikasi terbesar di Asia Tenggara. Nah, tapi di sini poinnya banyak sekali orang-orang netizen Konoha ini mentekan saya, katanya senggol dong, Malaysia ada nggak gitu ya. Aduh, janganlah ada nanti YouTuber yang katakan kan Malaysia ketar-ketir dan sebagainya. Di akun TikTok saya pribadi sampai dia tag ya. Patutnya kalau udah ada gini kalian doakan, syukuri, semoga berhasil kan. Internet di sana itu laju cepat. Sampai sekarang pun kita tahu ya internet di sana itu sangat-sangat lemot ya, lambat. Asal saya balik ke sana, internet lambat. Padahal saya tinggal di kota ya dan juga mahal. Seharusnya syukuri aja gitu, tak payahlah senggol-senggol negara orang. Padahal Malaysia pun sudah banyak juga meluncurkan satelit mereka, tapi mereka ya tak adalah mau senggol-senggol negara lain. Cukup mereka saja yang tahu kehebatan di negara mereka. Satelit Nusantara 5 milik Indonesia sudah diterbangkan. Tujuannya untuk memperluas jaringan internet di negara kita dari kota sampai ke pelosok. Kalian pasti tahu dong kalau pulang ke negara kita internetnya lemot. Ya, betul, Udah setuju. itu jaringannya nggak tentu arah dan biayanya mahal. Bukan Satelit main. ini digadang-gadang satelit terbesar se-Asia Tenggara. Oke. Patut kita syukuri, bukan kita sombongkan ya, karena kita baru memulai. Jangan bilang nanti Malaysia pasti iri ya. Ya. Nih, gua kasih tahu. Saya kerja di Malaysia, ada SIM card. Beli internetnya 1 bulan 30 ringgit. Murah guys. Setara dengan 100.000 rupiah, tetapi unlimited internetnya. Mau jungkil ngewalik ta, mau guling-guling ta kamu dengan handphonenya. Itu internetnya betul-betul laju ya, laju. Betul. Jadi jangan ada yang buat konten nanti membanding-bandingkan dengan Malaysia. Jangan, malu ya, malu. Orang udah duluan ya, macam itu. Jadi ini betul-betul hal yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia, karena kebanyakan di Indonesia area-area terpencil di pedalaman ya, itu susah mau dapat sinyal. Internet ya. Susah ya, kadang harus manjat tiang listrik ya, untuk nggak kesetrum. Manjat lagi wajah pohon kelapa ya, baru dapat sinyal. Itu susahnya gitulah pokoknya seumpamanya ya. Jadi apa yang kita sudah mau dapat ini syukuri. Betul. Mungkin duitnya hasil ngambil duit yang triliunan kemarin segebog-gebog ya. Cepet kan diluncurinnya. Untung nggak kalau korupsi itu diberantas, ditangkepin ya. Untung nggak, banyak kan yang akan tercipta kemajuan-kemajuan selepas ini. Dulu kita pernah punya satelit Palapa, tapi dijual.
Mudah-mudahan ini nggak sampai dijual atau digadaikan lagi ya guys. Dijaga yang udah didapat itu ya. Jangan terus-terusan ngejualin apa yang udah ada ya. Takut nanti belangsak hidup kita, anak cucu kita yang belangsak, kasihan ya. Gimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah. Kenapa internet di Indonesia itu mahal dan mehong ya? Kadang sebulan bisa nyampe 700.000, sejuta. Katanya unlimited, harga 250.000. Tapi nyata-nyatanya enggak. Dan internet di Malaysia itu ya. Tetapi kalau di Malaysia harga internetnya 100.000 tuh bisa nyampe sebulan lebih. Unlimited, benar-benar unlimited. Kalau di Indonesia mehong, Mahal ya. mahal. Sangat mahal internetnya. Cepat habis lagi. Itu yang saya mau tanyakan, kenapa ya? Siapa di sini yang sering bolak-balik ke Indonesia? Pasti perasan, lebih mahal Indonesia kan internetnya daripada Malaysia. Saya yakin itu. Terus kalau di Indonesia internetnya mahal nggak apa-apa, asal jaringannya lancar. Ini jaringannya nggak lancar, mehong. Tapi banyak kan yang membelinya. BBM naik, demonya minta ampun, padahal cuma 10.000. Ini ya, internet speed in Kuala Lumpur. Jarang ada gangguan connection katanya. Oke, ini lagi. Baru klik langsung muncul web page katanya. Memang ya, ini lagi kenceng hitungan detik. Hus katanya. Oh, hus ya. Oke teman-teman, nah macam itulah tadi ya katanya ya, kalau misalnya sudah dilancarkan kita juga syukuri ya, juga semoga internetnya sampailah ya daripada kota ke pelosok-pelosok itu laju kencang gitu ya. Oke, supaya semuanya rakyat Indonesia boleh menikmatinya. Janganlah sampai saya senggol dong, wah yo. Nah, yang komen banyak tahu. Iya betul, di akun TikTok saya. Kadang saya macam itu kan, orang-orang yang suka tag gitu kan, saya blok saja. Aduh. Nah, itu betul tadi dikatakan kakak itu ya. Kalau sudah ada seperti ini syukuri, jangan sampai mengatakan orang iri lah. Nanti takutnya ada yang cakap kan ketar-ketir lah. Nah, jangan malu, kita malu sama negara tetangga, negara Malaysia yang terlebih dahulu banyak dan internetnya itu sangat kencang ya. Nah, mungkin boleh kalian tanyalah kepada orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia ini, mereka di sini sangat berpuas hati lah pakai internet di sini, sudahlah murah dan cepat lagi. Kan berapa, 30 ringgit tadi katanya, disebabkan 30 ringgit katanya tadi untuk 1 bulan. Nah, itu apa? Itu unlimited ya. Nah, kalau di Indonesia, ya mungkin kalian boleh tahulah kalau kalian pergi balik ke kampung ataupun kalian melancong ke Indonesia ya. Saya sudah merasakannya. Pergi sana beli berapa ya? 150.000. Wow, tak sampai 1 minggu sudah habis. Nah, gitulah. Mahal sekali ya. Cepat juga, tak unlimited, ditulis di situ unlimited tapi ada limitnya. Ya gitulah ya. Nah makanya kalau kalian tengok kan netizen Konoha ini, kalau tengok YouTube ini dia akan tengok thumbnail dan tajuknya saja tanpa dia menontonnya. Karena apa? Dia takut internetnya itu habis. Jadi dia asal komen saja kan. Dia tengok, oh judul gini ya, kok komen aja gini. Dia tak tahu isi dalamnya video itu macam mana. Karena internetnya itu tak ada ya. Ya itulah realitinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pengusaha internet lokal ketar-ketir. Mereka merasa Starlink milik Elon Musk akan menghancurkan pasar internet di Indonesia. Di sini ada yang udah coba internet Starlink belum? Sebagus apa sih? Ini kenapa warga Indonesia
Kebodohan sistemik atau struktural. Selama 10 tahun terakhir, internet kita tuh nggak berkembang. Infrastrukturnya stuck. Sampai Menkominfo pernah bilang, heran ngapain sih internet cepet? Apa hubungannya bahwa kita ranking 3 paling rendah dari ratusan negara di ASEAN, speednya paling lemot. Nah, menurut World Bank, internet-based learning itu sebenarnya salah satu target yang penting banget untuk negara-negara berkembang kayak Indonesia. Karena internet artinya konektivitas, konektivitas artinya informasi, informasi artinya belajar. Dan internet rumah atau broadband itu cuma kurang dari 10% di Indonesia. Makanya kadang-kadang bodoh itu memang bukan pilihan. Infrastruktur yang kayak gini harus kadang dilihat sebagai investasi, bukan sebagai pengeluaran. Karena gue anaknya gadget banget dan gue sangat amat butuh internet cepat. Nih kalian lihat speed test gue. Itu semua sia-sia kalau router gue jelek. Sekarang gue pakai router Monster ini, ROG GT-AX 11000 Pro. Wi-Fi 6 3 band bisa sampai 11.000 Mbits. Nah, dia connected sama router-router gue di setiap ruangan apartemen gue yang TUF AX 6000. Jadi gara-gara routernya tuh sama-sama Asus, mereka ada namanya AI Mesh. Kita nggak perlu pindah-pindah Wi-Fi pas kita pindah ruangan. Mereka juga ada opsi yang lebih terjangkau, kalian bisa cek di websitenya. Fun fact-nya, default router bawaan ISP itu cuma bisa nampung 60% dari paket internet kita. Uniknya, mereka tuh ada fitur namanya AI Protection dan Parental Control. Lu kan pengen anak-anak lu belajar pakai internet, lu bisa setting biar mereka nggak bisa ke website aneh-aneh. Buat apa internet cepat? Ya buat nonton video-video yang berkualitas kayak YouTube Remoncit atau TikTok ini. Jadi ya routernya juga harus mendukung. Tapi kalian setuju nggak internet itu dikorelasi dengan kepintaran warganya, kemampuan untuk belajar, atau internet cepat malah bikin mereka kerjaannya main Mobile Legends terus? Ya kembali lagi kemana? Mindset. Setuju atau enggak? Internet makin lemot gara-gara dananya dikorupsiin, ayo kita wacotin. Niatnya sih pemerintah mau bikin infrastruktur 4G baru, biar aksesnya makin cepat. Tapi lagi progres dibuat, ada aja yang ketangkep. Menkominfo Johnny G. Plate, 17 Mei kemarin, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G. Gak main-main negara dirugiin sampai 8,32 triliun. Usut punya usut, keterlibatan Pak Menteri ini terlihat dari penggunaan anggaran pada kegiatan, penyusunan kajian hukum, markup harga, dan pembayaran pembangunan BTS. Bahkan diduga ada kegiatan rekayasa pada tahap pelelangan yang bikin negara jadi bayar mahal. Negara udah bayar mahal tapi proyeknya nggak selesai-selesai. Untungnya sih ini cepat diusut dan beberapa pelakunya udah ditangkap. Tapi tetap nih ada dugaan lain kalau penangkapan ini ada kaitannya sama intervensi pemilu dan koalisi partai. Asli chaos. Biar nggak ketinggalan info lainnya, follow dulu Kenapa Indonesia internetnya paling lambat di Asia Tenggara? Menarik nih. Apakah ini alasan chat kita lama banget dibalasnya? Bukan nih, itu karena kamu bukan prioritas. Tapi seriusan, negara kita internetnya paling lambat kalau dibanding sama negara tetangga. Kok bisa begitu? Bersama sama CNBC dan Kata Data, kecepatan internet di Indonesia itu rata-rata di angka 21,35 Mbps. Nah, ini rankingnya paling bawah kalau di Asia Tenggara. Ini kamu lihat datanya. Di atas kita itu ada Myanmar dengan kecepatan 22,67 Mbps. Dan paling cepat itu Singapura dengan 85,93 Mbps. Bisa begini karena ada beberapa hal. Yang pertama, faktor geografis Indonesia. Sinyal Wi-Fi kalau kehalang tembok aja jadi pelan. Nah, ini Indonesia banyak gunung, pulau, hutan, dan lautan. Ini yang bikin Indonesia belum merata internetnya. Yang kedua, biaya infrastruktur mahal. Bikin tiap pemancar, kabel fiber optik, itu mahal. Duitnya dari mana? Dan yang ketiga, Indonesia pengguna internetnya banyak banget. Wi-Fi makin banyak yang pakai, jadi makin pelan kan? Nah, di Indonesia kayak gitu. Makanya Indonesia internetnya paling lambat di Asia Tenggara. Kalau kamu gimana? Internet kamu cepet atau enggak? Harga internet kabel Indonesia kedua termahal se-ASEAN. Coba bantu jelasin ya. Indonesia menempati posisi kedua termahal se-ASEAN. Kalau kita bandingin sama negara tetangga, Malaysia ada di posisi kedua termurah setelah Singapura. Kalian tahu gak sih, harga internet di Indonesia itu hampir 5 kali lipatnya dari harga internet kabel di Malaysia per Mbps-nya. Kok gitu sih? Apa yang bikin mahal? Jadi di Indonesia itu memberlakukan dua sistem koneksi, yaitu lokal dan internasional. Sedangkan di negara lain, ambil contoh Malaysia, itu tidak menerapkan sistem tersebut. Nah, menurut kalian, internet di Indonesia mahal gak sih? Oh, ternyata internet yang lambat itu mempengaruhi kecerdasan dari seseorang. Bahkan ini sudah ada penelitiannya dari Michigan University dan ada korelasinya. Ternyata antara siswa yang mendapatkan internet cepat dan lambat dengan tingkat kebodohan atau kepintaran. Jadi ada penelitian dari Michigan State University yang menyatakan bahwa ada sangkut pautnya antara murid yang punya internet lambat alias akses yang terbatas dengan tingkat kepintaran. Murid dengan internet yang lambat akan cenderung tidak lebih cerdas dibandingkan murid dengan internet yang cepat. Ini dibuktikan dengan skor SAT. Bahkan keterampilan digital mereka yang punya internet lambat ikut anjlok. Pokoknya internet itu saat ini sudah sampai di level hak untuk seluruh manusia di sebuah negara. Bahkan di era teknologi, warga negara berhak mendapatkan internet yang lancar agar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi. Gimana teman-teman? Apakah kamu juga merasakannya? Kalau internet lemot, produktivitas kamu juga turun kan? Kalian ingat Pak Tifatul Sembering nggak sih? Beliau waktu itu Menkominfo di era zaman Pak SBY. Kata beliau terkait internet cepat nih,
Kalau internetnya cepat mau dipakai buat apa? Iya. Hampir 10 tahun kemudian muncullah sosok Menkominfo baru. Kok sama kelakuannya kayak gitu? Heran deh. Nih, kelakar Menkominfo soal 5G. Nonton YouTube ngapain kenceng-kenceng? Pola pikir kayak gini nih salah. Di negara Singapura, Korsel, Amerika, dan atau negara-negara maju, mereka itu nggak pernah mempertanyakan ngapain internet cepat-cepat. Nggak ada kayak gitu. Ini pola-pola terbelakang kayak gini nih. Aduh, Sekelas heran menteri juga ya. kok presiden kayaknya kompak ini milih Menkominfo itu yang bodoh-bodoh. Oke, nah sekelas menteri mempertanyakan buat apa kereta cepat? Buat apa kereta cepat? Buat apa internet cepat? Ngapain nonton YouTube kencang-kencang? Tengok thumbnail saja tanpa buka videonya sudah boleh komen. Nah, mungkin gitu ya. Oke. Menkominfo ya adalah Menteri Komunikasi Informasi. Oke, nah padahal sudah bertukar, menterinya tetap juga macam kurang lebih sama ya. Buat apa lah internet cepat ya? Mungkin mereka pikir orang mau main game saja di internet itu, ataupun tengok TikTok saja main di internet itu. Padahal kan bukan itu saja. Contohnya tadi katanya mempengaruhi juga belajar ya, antara siswa dan pelajar gitu. Nah, ada juga bedanya internet cepat dan lambat itu mempengaruhi ke belajar dan juga ke pintaran ataupun kebodohan ya. Oke, nah otomatis kalau cepat kan kita pun cepat menangkap satu informasi. Bukan hanya kita menggunakan internet ini hanya untuk ya contohnya main TikTok ya, TikTok live, joget-joget, bukan hanya itu. Informasi semuanya ada di internet ini, ada di media sosial. So, kalau lebih cepat, jadi lebih cepat kita belajar dan lebih tahu kita. Nah, kalau lambat kan, misalnya dia loadingnya lambat, ya jadi malas kita untuk belajar. Betul tak? Betul nggak? Kalian setuju nggak? Nah, gitulah itu. Aduh, pening lah kepala Barbie ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih, Bran? Gue itu internet dari tadi tuh mati-mati mulu. Gue udah coba interview berapa kali, udah coba 5 kali interview nggak dapet. Ini udah gitu bapak kosnya keselin, nggak ngertiin. Dia cuma bilang seenaknya dia sendiri, udah bayar mahal-mahal lagi. Iya sih. Lu juga kan? Iya, gue juga ngerasain itu, Brad, sumpah. Di sini tuh jelek banget jaringannya. Iya, lu kemarin lagi online class karena demo itu kan juga lu nggak bisa kan? Iya, bener banget. Tapi kemarin gue ini sih, gue dapat brosur ada di bagi meja, lu mau lihat gak? Nggak mau, gue udah beli. Udah lu kalau mau itu lu sendiri, gue udah capek banget. Sumpah, gue udah kesel. Oke, kalau gitu gue bakal coba. Kan, silakan. Nah, kan video call ini fitur dari salah satu aplikasi WhatsApp. Kita ini kan gunakan pakai internet. Kenapa pula kena bayar lagi? Buat korang warga Malaysia, di negara korang tuh video call lewat WhatsApp tuh, apakah dikenakan pakai premium? Apakah gratis di sana? Coba korang komen dekat bawah. Negara dengan internet yang paling laju di dunia. Hari ini jom kita tengok negara manakah yang mempunyai internet paling laju di dunia. Data ini saya ambil daripada speed test by Ookla.com. Jadi jom kita pergi ke tempat yang kelima, negara dengan internet yang paling laju di dunia. Di tempat yang kelima adalah negara Bahrain. Rata-rata internet di Bahrain mempunyai kelajuan secara purata 235.19 Mbps. Sangat laju Ini baru tempat yang kelima. Di tempat yang pertama lagi laju gila. Tempat yang keempat, negara yang mempunyai internet yang paling laju di dunia adalah negara Bulgaria. Ini adalah salah satunya negara di Eropah yang mempunyai internet yang paling laju di dunia. Negara Bulgaria mempunyai purata internet selaju 249.73 Mbps. Di tempat yang ketiga, negara ini lagi sekali di Teluk Persia ataupun Persian Gulf. Ini adalah negara Kuwait. Negara Kuwait mempunyai kelajuan purata internet sebanyak 309.9
Mbps. Di tempat yang kedua, negara yang mempunyai kelajuan internet yang paling laju di dunia, ini adalah negara Qatar. Negara Qatar mempunyai kelajuan internet selaju 522.48 Mbps. Di tempat yang pertama, negara dengan kelajuan internet yang paling laju sekali di dunia adalah negara Emiriah Arab Bersatu. Negara ini mempunyai kelajuan purata internet selaju 549.91 Mbps. Kalau korang mengadu sangat korang punya internet lembab gila, korang boleh pergi berpindah ke negara-negara ini. Kalau korang suka video ini, jangan lupa follow saya dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya, Octoman Fazil. Speedtest telah mengeluarkan sebuah survei tentang rata-rata kecepatan internet mobile di negara-negara di ASEAN. Ini adalah negara paling cepat soal kecepatan internetnya dan paling lambat. Kira-kira Indonesia nomor berapa? Nah, nomor 1 adalah Brunei Darussalam. Itu kecepatan internetnya 79,90 Mbps. Sementara Singapura itu kecepatan internetnya 69,40 Mbps. Sementara Vietnam itu di 39,39 Mbps. Di nomor 4 ada Thailand dengan kecepatan internet rata-rata 35,16 Mbps. Sementara di nomor 5 ada Malaysia dengan kecepatan rata-rata internet mobilenya itu 30,50 Mbps. Sementara nomor 6 itu ada Myanmar dengan kecepatan rata-ratanya itu 28,24 Mbps. Di nomor 7 itu ada Laos dengan kecepatan rata-rata 26,27 Mbps. Nomor 8 itu ada Filipina dengan kecepatan rata-rata internet mobilnya itu 22,35 Mbps. Nah, Indonesia nih berada di urutan 9 dengan kecepatan rata-rata internet mobilnya 17,33 Mbps. Sementara di terakhir atau nomor 10 itu Kamboja, artinya yang paling rendah, itu kecepatan internetnya 16,47 Mbps. Gimana menurut kalian? Lucu juga ya bro sis, gua baru lihat grafik dari Sisia Stats soal kecepatan internet di Asia Tenggara per Desember 2024. Dan ya ampun, Indonesia kita tercinta ada di posisi bontot alias paling bawah. Sambil ngopi nih gua bacain sambil senyum sendiri. Jadi gini nih urutannya. Singapura 129,13 Mbps, kayak kilat bro. Buka YouTube langsung 4K, 105,36 Mbps, mantap jiwa. Lo bisa nonton drama Korea sambil zoom tanpa jeda buffering. Vietnam, 86,96 Mbps, padahal dulu kita suka ngatain mereka. Sekarang malah kita yang kok. Thailand, 65,47 MB, bisa nonton Netflix sambil TikTokan bareng. Laos, 36,64 Mbps, udah jauh di atas kita bro. Filipina 36,35 Mbps, negara kepulauan juga tuh, tapi internetnya lebih cepat. Kamboja 32,27 Mbps, ya ampun, Kamboja peninggalan kita. Dan akhirnya Indonesia 28,8 Mbps. Sedih banget gak sih? Gue cuma bisa bilang ini kayak tamparan keras buat kita yang suka ngegas negara lain tapi nggak pernah bercermin. Di sosmed belagu banget ngata-ngatain tetangga, padahal sinyal sendiri buat buka Google aja masih loading kayak lagi nunggu jodoh. Kita udah negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak se-Asia Tenggara, tapi kecepatannya? Aduh, kalah sama semua tetangga. Udah gitu, tiap ada orang komen, Malaysia mah gitu doang. Yalah bro, lo nyalain hotspot dulu deh, baru ngomong. Lucunya, tiap ada netizen Malaysia yang ngomong soal jaringan, langsung ada netizen Indo yang bilang internet Malaysia mah mahal. Lah tapi cepet. Bro, lo mau murah tapi lemot terus marah-marah sendiri? Mau kayak gitu terus sampai tahun 2050. Jadi, ayo dong, daripada ribut di komen, mending kita dorong pemerintah dan provider buat benerin infrastruktur. Masa iya, Indonesia negara J20 tapi sinyalnya kalah sama negara yang baru mulai bangun infrastruktur digital? Ingat ya, kadang yang paling rame itu bukan yang paling maju. Yang paling bising bukan berarti paling hebat. Yuk upgrade dulu kualitas sebelum banyak bacot di dunia maya. Salam netizen letarkan. Oke teman-teman, nah banyak berpengaruh lah ya internet cepat ini. So kita mendapatkan informasi dan segala macamnya itu pun boleh lebih cepat daripada yang lambat. Wah, titit macam siput. Kita pun jadi malas kan. Kita pun rasa menunggu
Ini manusia kan malas menunggu kan. Kalau cepat sap, kita pun jadi cepat mendapatkan sesuatu info itu. Nah gitu ya Bapak Menteri, buat apa katanya internet cepat, buat apa buka YouTube kencang-kencang, maksudnya laju-laju. Ya banyak yang mau digunakan ya kan, bukan hanya mau joget-joget TikTok saja. Oke teman-teman, kita doakan saja yang terbaik. Tadi Indonesia itu sudah melancarkan satelit Nusantara 5. Jangan sombong, kita doakan supaya terlaksana cepat dan internet di sana itu boleh laju, boleh cepat, sekencang mungkin ya, sampai ke pelosok-pelosok perkampungan yang terpencil sekalipun. Oke teman-teman, terbaik ya. So segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.